Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Nurul Huda, Ngampel Sari, Candi Sidoarjo, dengan mengangkat topik hikmah di balik perintah sholat. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana bagian dari rukun khutbah, sebelum menyampaikan materi khutbahnya, khatib perlu menyampaikan pesan-pesan tentang ketakwaan, pesan-pesan tentang bagaimana kita semua senantiasa menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan diri kita untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Sehingga dengan ketakwaan ini Allah senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, sehingga mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang solih solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, tentu ahli kebajikan lahir batin dunia hingga akhirat, hingga mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan dan mencurahkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, dan anak turun kita selamat dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan menyampaikan materi tentang hikmah di balik perintah sholat 5 waktu buat kita semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan berkaitan dengan ini, saking pentingnya sholat, Rasulullah SAW menegaskan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, pertama kali yang akan diperhitungkan Allah pada hari kiamat adalah sholat.
Idza saluhat, jikalau sholatnya baik, saluha sa'iru amali, maka akan baiklah amal yang lain. Wa in fasadat, jikalau sholatnya rusak, fasada sa'iru amali, maka akan rusaklah amal yang lain. Bahkan Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut bahwa Allah menegaskan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertanyaannya, mengapa sholat adalah pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat, dan mengapa sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sholat yang bagaimana yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sholat adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Antara takbiratul ihram dan salam ada gerakan-gerakan, ada bacaan-bacaan yang sudah pakem dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah tegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Ini adalah pesan Rasulullah SAW yang diberikan kepada sahabat yang saat itu berhari-hari bersama Rasulullah, yang kemudian Rasulullah memerintahkan agar apa yang disaksikan oleh sahabat ini diteruskan kepada sahabat-sahabat yang lain yang tidak bertemu dengan Rasulullah, yang hidup sezaman dengan Rasulullah, sehingga sahabat yang menyifati sholatnya Rasulullah ini disuruh untuk mengajarkan sholat-sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang tidak bersama Rasulullah ketika pulang. Untuk mengajarkan apa? Sholatlah seperti kalian melihatku ketika aku sholat. Adalah satu apa? Adalah satu rangkaian perbuatan yang jikalau kemudian sholat-sholat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat ini disebut dengan sholat maktubah. Sholat yang wajib dilakukan oleh setiap siapapun yang bernyawa, setiap siapapun yang berakal, setiap siapapun yang balik, yang kemudian menegakkan itu. Dengan apa? Mulai dari isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib yang disingkat dengan Islam. Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Yang itu adalah fardhu ain, dan siapapun yang meninggalkan sholat maka dia berdosa, dan siapapun yang mengerjakan sholat maka dia akan tidak berdosa. Maka tentu berkaitan dengan sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam rangka apa? Dalam rangka mengokohkan diri kita sebagai hamba Allah. Karena sesungguhnya jika kita urai, maka sholat yang fardu ain ini yang dilakukan oleh setiap muslim yang berakal dan balik, yang kemudian ini akan berbeda dengan sholat wajib yang lain. Apa sholat wajib yang lain? Sholat wajib yang lain adalah sholat jenazah. Hukumnya adalah wajib kifayah. Artinya apa? Jikalau satu kampung ada orang satu muslim yang meninggal, yang kemudian tidak ada satupun yang menyolatinya, maka satu kampung itu berdosa seluruhnya. Namun jikalau ada satu atau dua yang mewakili untuk mensolati jenazah yang muslim itu, maka sisanya tidak akan berdosa karena sudah diwakili. Tapi satu hal ada yang berbeda. Di mana letak perbedaannya antara sholat yang wajib dilakukan oleh seluruhnya tanpa kecuali itu dengan sholat yang boleh diwakili itu? Ketika sholat yang dikerjakan oleh semuanya yang bernyawa itu, yang berakal balik dan muslim itu adalah ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada sujud lagi. Sementara sholat jenazah hanya berdiri, sementara hanya dilewati dengan 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat,
Takbir yang ketiga membaca doa buat mayit, dan takbir yang ketiga membaca doa buat yang hidup. Setelah 4 kali takbir itu ditutup dengan salam, tanpa ada rukuk, tanpa ada i'tidal, tanpa ada sujud, tanpa ada duduk di antara 2 sujud, dan tanpa ada sujud kembali. Ternyata 2 perbedaan ini mengingatkan kita bahwasanya sholat yang kita kerjakan ini sama dengan gerak alam semesta. Alam semesta yang terdiri dari alam mikro. Alam mikro adalah alam yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, tapi dilihat dengan mikroskop. Yang keseluruhan alam mikro itu ternyata alam semesta ini terdiri dari benda padat, cair dan gas, yang seluruhnya terdiri dari atom, molekul terkecil. Ternyata di molekul terkecil itu ada namanya elektron. Elektron ini bergerak berputar 360 derajat. Dan jikalau ada salah satu elektron yang tidak mau berputar, maka sel kita akan mengalami kematian, dan wujud kematian bisa berupa sel-sel atau bagian tubuh yang sakit, apa bisa berupa tumor, apa bisa berupa kanker. Artinya jikalau ada sel di tubuh kita ini yang tidak berputar 360 derajat, maka siapapun yang memiliki tubuh dengan sel yang mati itu, maka dia akan menderita kesakitan. Ternyata gerak sel terkecil ini sama dengan gerak bumi berputar dengan porosnya, sehingga bumi ini berputar sehingga ada 24 jam. Berputar 24 jam itu hingga ada pagi, ada duha, ada siang, ada sore, ada petang, ada malam, ada tengah malam, ada fajar. Yang itu kemudian berputar, itu yang kemudian menentukan ada sholat kita. Di malam hari ada sholat isya, di fajar ada sholat subuh, di tengah siang seperti ini ada sholat zuhur, di jelang malam sholat asar, kemudian di perbatas malam ada namanya sholat maghrib. Ini pun bergerak 360 derajat. Bumi tempat kita berpijak ini pun berputar mengelilingi matahari, berputar persis 360 derajat. Satu putaran sama dengan 1 tahun selama 365 hari. Sehingga dibagi dalam 12 bulan, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Pun pula kita bisa menjalankan haji, puasa dan sebagainya, ada gerak namanya gerak bulan berputar mengelilingi matahari, sehingga ada Muharram, ada Sofar, ada Rabiul Awal, dan seterusnya. Ini semua adalah gerak berputar. Ternyata gerak berputar alam semesta, baik mikro maupun makro, itu ada hubungannya dengan tubuh kita, ada hubungannya dengan sholat kita. Di mana letaknya? Ketika kita berdiri ke rukuk, ada gerak 90 derajat. Kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud, ada gerak 90 ditambah 45, ada gerak 135 derajat. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali, ada gerak 90 ditambah 45. Jika 90 ditambah 45 sama dengan 135, kali 2 ada 270 derajat, ditambah dengan 90 derajat ada gerak 360 derajat. Pendek kata, bahwa sesungguhnya sholat yang kita kerjakan ini yang bergerak 360 derajat adalah menyelaraskan hidup kita dengan alam semesta ini. Cuma satu yang tidak bergerak 360 derajat, yaitu nafsu dan hawa. Hawa adalah segala apa yang ada di perut kita, di bawah perut kita, yang menginginkan segala sesuatu yang berpaling dari perintah Allah. Sementara nafsu apa yang ada di dada kita dan ada di kepala kita, yang mengajak kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah sendiri menegaskan di dalam surah Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu mengajak untuk berbuat buruk, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu itu ternyata berbeda dengan akal.
Kalau akal mengatakan 3 kali 4 adalah 12, sementara nafsu ditanya berapa 3 kali 4, maka nafsu ini menggunakan perspektif cara pandang yang berbeda. Jikalau nafsu memandang 3 kali 4 adalah abstrak foto, maka dia akan menjawab bahwa 3 kali 4 bisa 2.000 atau 5.000 rupiah. Jikalau 3 kali 4 itu adalah ukuran tanah, maka harga tanah itu bermacam-macam berbeda. Kalau tanah di pegunungan tidak ada harganya, tapi kalau tanah di Ngampel Sari ini bisa berjuta-juta. 3 kali 4 per meternya berapa juta. Itulah cara nafsu untuk melihat. Maka nafsu yang demikian ini perlu diasah dengan sholat. Jikalau sholatnya benar, sekali lagi, jikalau sholatnya benar, maka sholat ini tentu akan berpikir bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kita menuju akhirat. Bagaimana hidup kita yang singkat di dunia ini bisa berakhir dengan husnul khatimah, maka tentu nafsu perlu diasah dengan sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka kiranya inilah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi setiap orang yang bernyawa butuh sholat. Bahkan jikalau tidak mampu berdiri, tetap wajib dengan duduk. Jikalau duduk tidak bisa, tetap wajib dengan berbaring. Jikalau berbaring sudah tidak mampu, maka tetap wajib sholat dengan terlentang. Jikalau terlentang sudah tidak mampu, baru itu saatnya sudah dimandikan, dikafani, dan kemudian disolatkan. Setelah itu dikuburkan. Maka jikalau ada orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia sudah menyatakan bahwa dirinya sudah mati sebelum dikuburkan. Karena itulah mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masuk dalam doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.